Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Purwati Dinur Azizah, guru bimbingan dan konseling SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Apa kabar kalian hari ini? Tugas dan pekerjaan minggu ini apa kabar? Masih menumpuk? Atau sudah mulai dicicil sedikit demi sedikit? Rasanya tugas dan pekerjaan selama masa pandemi ini banyak sekali ya, ditambah mengerjakannya juga di rumah. Jadi tugas yang banyak terasa semakin berat ya. Nah, Ibu mau tahu dulu nih, kalian tim yang lebih suka menyicil tugas sedikit demi sedikit atau tim yang lebih lancar mengerjakan ketika deadline sudah di depan mata? Kalau kalian tim yang lebih lancar mengerjakan ketika deadline sudah di depan mata, artinya kalian termasuk prokrastinator atau pelaku prokrastinasi. Waduh, apa itu ya prokrastinasi? Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mengajak kalian mengenal kebiasaan prokrastinasi. Lalu, mengapa kita suka menunda pekerjaan dan bagaimana caranya agar kita bisa terbebas dari kebiasaan ini. Simak sampai akhir ya. Apa sih prokrastinasi itu? Ketika kita menunda untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, sebenarnya ada gap nih antara niat dan tindakan kita. Kadang ketika bangun tidur, kita sudah mengatur hal apa saja yang akan kita kerjakan. Tapi, karena beberapa alasan, kita lebih memilih untuk menundanya. Biasanya, salah satu alasan yang sering muncul itu karena ada hal lain yang dirasa jauh lebih menyenangkan. Nah, kebiasaan ini nih yang disebut dengan prokrastinasi. Poin penting dari prokrastinasi adalah adanya respon yang aktif untuk menunda sesuatu, atau bisa dibilang sebenarnya ini perilaku yang dilakukan secara sadar. Jadi prokrastinasi ini bukan perilaku yang berasal dari alam bawah sadar. Kita sadar ketika memilih untuk menunda mengerjakan tugas, bahkan kita juga menyadari jika menunda ini tidak baik. Lalu kita bedah katanya. Prokrastinasi ini berasal dari bahasa Latin yang terbagi dalam dua suku kata, yaitu pro dan crastinus. Kata pro memiliki arti maju dan kata crastinus memiliki arti hari esok. Jadi, prokrastinasi dalam bahasa Latin memiliki arti lakukan besok. Ayo, siapa yang motonya kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Nah, moto ini sesuai dengan arti dari kata prokrastinasi ya. Lalu, kenapa sih kita itu suka menunda-nunda pekerjaan? Nah, menurut Dr. Joseph Ferrari, salah satu psikolog yang fokus dengan penelitian terkait prokrastinasi, menjelaskan beberapa alasan kenapa sih kita suka sekali menunda pekerjaan. Yang pertama, prokrastinasi adalah gaya hidup. Ayo, siapa yang menganggap kalau prokrastinasi ini adalah gaya hidup? Meskipun sudah sadar kalau prokrastinasi ini merugikan, tapi ya karena merasa ini gaya hidup, jadi lanjut saja terus. Bagi prokrastinator, sebutan untuk orang yang suka menunda pekerjaan, prokrastinasi ini tidak hanya berlaku untuk tugas atau pekerjaan saja, tapi prokrastinasi ini juga terjadi di semua aspek kehidupannya. Otak kita ini memang terbiasa untuk fokus dengan tanggal deadline-nya saja. Kembali lagi, kalau masih jauh ya kenapa harus sekarang? Begitu dalam pikiran prokrastinator. Yang kedua, prokrastinasi bukan masalah manajemen waktu. Ternyata orang yang sering menunda pekerjaan itu tidak punya masalah di manajemen waktu loh. Mereka memiliki kemampuan yang sama untuk memperkirakan waktu seperti orang yang tidak suka menunda. Bahkan, para prokrastinator ini jauh lebih optimis. Mereka merasa mampu untuk menyelesaikan tugas dengan waktu yang singkat. Hebat ya? Jadi, untuk menghentikan perilaku ini, kita coba cara lainnya ya. Yang ketiga, prokrastinasi ini bukan sifat bawaan. Sebagian orang merasa kalau prokrastinasi ini mungkin bawaan dari lahir. Mereka menyadari kalau perilaku ini sudah mendarah daging sejak mereka masih kecil. Tapi, ternyata prokrastinasi ini bukan sifat bawaan, melainkan salah satu akibat dari pola asuh orang tua. Yang terakhir, membohongi diri sendiri. Prokrastinator itu pintar loh membohongi diri sendiri. Aku lebih baik mengerjakan ini besok saja. Aku akan lebih lancar mengerjakan kalau sudah dekat deadline. Betulkah seperti itu? Makin dekat dengan deadline, mengerjakannya semakin lancar. Atau semakin dekat dengan deadline kita semakin kreatif? Faktanya tidak seperti itu. Itu hanya bagaimana kita merasakannya saja. Hal yang sebenarnya terjadi adalah kita sudah menyia-nyiakan waktu dan sumber daya diri kita untuk menyelesaikan tugas dengan maksimal.
Coba deh buktikan, tugas yang dikerjakan jauh sebelum deadline pasti akan lebih maksimal hasilnya dibandingkan dengan tugas yang dibuat terburu-buru. Nah, jadi bagaimana ya cara menghilangkan kebiasaan ini? Pertama, aja ubah cara pandangmu. Biasanya kita lebih memilih untuk melakukan hal yang menyenangkan daripada mengerjakan hal yang membuat kita pusing. Sekarang coba kita ubah cara pandang itu. Fokuslah pada mengapa kita mengerjakan tugas ini, apa manfaat menyelesaikannya. Sebagai contoh, kita berniat untuk membereskan lemari, tapi setiap hari selalu menunda untuk mengerjakannya. Kita berpikir sangat malas menyusun lagi atau pakai alasan belum ada mood. Daripada berpikir seperti itu, coba mindsetnya diubah. Kalau kita beresin sekarang, baju-baju akan cepat tersusun rapi. Lalu kita juga jadi lebih mudah untuk memilih baju yang akan dipakai. Bajunya pun tidak kusut. Selain itu, kalau ada baju yang masih bagus tapi sudah jarang dipakai, kita bisa donasikan ke orang yang membutuhkan. Selain baju jadi rapi, bisa beramal juga. Seperti kata pepatah, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Nah, kita bisa mengubah cara pandang ke manfaat apa saja yang akan kita dapatkan setelah selesai mengerjakan tugas tersebut. Mengubah cara pandang ini dapat membuat kita lebih semangat ketika akan mengerjakan tugas. Yang kedua, fokus pada kenyataannya. Jangan membohongi diri kamu sendiri. Membuat jadwal yang ujung-ujungnya akan kamu langgar sama saja dengan membohongi diri sendiri. Jadi, ketika kita akan membuat jadwal untuk kegiatan, kita harus pastikan dulu kalau kita mampu untuk memenuhi jadwal tersebut. Misalnya, kita berniat untuk lari pagi, tapi kita itu sebenarnya susah sekali bangun pagi. Kalau begitu, jangan membuat jadwal lari di pagi hari. Kita bisa melakukannya di sore hari. Melatih diri kita untuk komitmen dengan jadwal yang sudah kita buat adalah salah satu cara agar kita dapat terlepas dari prokrastinasi. Yang ketiga, perkecil tugasmu. Kita semua tahu, pasti sangat malas melihat tugas yang menumpuk dan sangat banyak, membuat kita lebih memilih untuk menunda-nunda mengerjakan tugasnya, ya kan? Nah, bagaimana kalau kita potong-potong tugas itu jadi lebih kecil? Misalnya, ada tugas untuk menulis. Mungkin hari ini kita belum terbayang nih akan menulis apa. Lalu kita membuat jadwal untuk diri sendiri. Hari ini harus sudah mulai membuat kerangka atau garis besarnya. Besok mulai mencari bahan-bahannya. Sampai akhirnya kita berkomitmen untuk mulai menulis. Membagi tugas seperti ini dapat membantu kita agar tidak merasa lelah melihat tugas yang berat dan membuat kita lebih berdaya. Selanjutnya, jangan banyak alasan. Tunggu mood baru kerjain. Duh, otakku lebih lancar kalau udah deket deadline. Masih bisa aku kerjain besok. Ayo, siapa yang sering berbicara seperti itu? Mulai hari ini, stop pikiran tersebut. Pikiran-pikiran ini adalah bentuk kita membohongi diri sendiri. Memang, jika kita mengerjakan tugas ketika mood kita sedang bagus, itu dapat membuat kita nyaman mengerjakannya. Tapi, bagaimana kalau sampai hari H mood yang bagus ini tidak kunjung datang? Kita mengerjakan tugas di tengah tekanan waktu dan mood yang tidak baik. Bisa bayangkan hasilnya seperti apa? Jadi, mulailah kerjakan tugas walaupun sedikit. Ini akan jauh lebih baik untuk diri kita sendiri. Yang terakhir, penting untuk mengapresiasi diri sendiri. Kalau kita sudah berhasil mengendalikan diri sendiri dan berkomitmen untuk tidak menunda-nunda mengerjakan tugas, jangan lupa untuk mengapresiasi diri sendiri. Apresiasi bisa dilakukan dengan hal yang sederhana saja. Misalnya, kita punya list film yang ingin ditonton. Nah, kita bisa menargetkan kalau selesai mengerjakan tugas A, kita bisa menonton film B. Atau setelah selesai membereskan kamar, kita bisa membeli makanan kesukaan. Mengapresiasi diri sendiri dapat membuat kita lebih bersemangat untuk menyelesaikan tugas dan tidak menunda-nunda lagi. Jadi, sampai kapanpun kita menunda mengerjakan sesuatu, pada akhirnya mau tidak mau tugas tersebut tetap harus diselesaikan. Kita semua tahu, untuk menghilangkan kebiasaan ini tidak mudah. Pasti banyak godaan di tengah jalan. Tapi coba aja dulu pelan-pelan, pasti bisa. Coba kerjakan tugas jauh sebelum deadline-nya. Dicicil sedikit demi sedikit. Ibu yakin kalian akan merasakan perbedaannya, baik di prosesnya ataupun hasilnya. Mulai hari ini, stop jadi prokrastinator ya. Sama-sama kita membuat diri kita jauh lebih produktif tanpa menunda-nunda.
Tapi kalau ternyata kita sudah coba dan tetap gagal, bisa jadi ada hal lain yang mengganggu proses ini. Mungkin kalian perlu berbagi cerita dengan orang yang bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah itu. Salah satunya guru BK. Kalian boleh menghubungi kami untuk menceritakan pengalaman dalam menunda-nunda pekerjaan sekolah ataupun hal lainnya. Semoga materi ini memberikan manfaat ya untuk kita semua. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.